mendengarkan podcast ini. Murid-murid Tuhan Yesus itu masih memiliki konsep seperti orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu seorang yang memiliki kekuatan spektakuler yang akan memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan kekuasaan asing. Dan itu terus melekat di dalam pikiran mereka. Sebagai buktinya bahwa mereka itu betul-betul memiliki pikiran seperti itu, saudaraku sekalian. Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kisah. Seperti misalnya ketika Petrus melarang Tuhan Yesus ke Yerusalem. Mereka tidak ingin Tuhan Yesus mati konyol, mati disalib. Padahal justru Tuhan Yesus datang ke dunia kan untuk menderita mati bagi penebusan dosa manusia. Ini bertolak belakang sekali, saudaraku. Juru selamat versi Tuhan Yesus dan juru selamat versi murid-murid. Mesias versi Tuhan Yesus dan Mesias versi murid-murid bertolak belakang, saudaraku. Anak-anak Zebedius juga pernah minta supaya mereka boleh duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Itu di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Konsep kerajaan mereka itu adalah seperti kekaisaran Roma atau kerajaan Herodes, di mana mereka akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan duniawi. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, darahku adalah minuman, dagingku adalah makanan, yang ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai 56. Murid-murid berkata, ini keras. Perkataan ini keras. Sebenarnya bukan keras loh, aneh. Darahku minuman, dagingku ini makanan, aneh. Tapi kok dikatakan keras? Itu di Yohanes pasal 6, nanti baca ya, dibaca. Sebenarnya bukan keras, itu aneh. Tapi Alkitab katakan keras. Artinya bertentangan dengan naluri manusia. Bertentangan dengan kemanusiaan kita. Kan kalau kita ini maunya makmur di bumi, ya, nyaman di sini. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Di sini pikul salib. Di sini menderita. Itulah sebabnya bertentangan, saudara. Di dalam Injil juga kita menemukan bagaimana orang-orang Yahudi mau mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja setelah Tuhan Yesus membuat keajaiban. Ya, 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa mencukupi 5.000 orang. Wah, langsung Tuhan mau diangkat jadi raja, saudaraku. Ini menjanjikan. Tetapi Tuhan Yesus menolak. Sebab dia bukan raja versi manusia. Mengapa Tuhan Yesus menolak jadi raja? Apakah dia bukan raja? Oh, dia raja. Tapi raja versi Tuhan, bukan versi manusia. Nah, konsep yang salah itu dibawa murid-murid sampai ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi tidak mudah membuang konsep yang salah. Begini, saudara, ya. Pikiran mereka itu telah diisi satu konsep. Bagaimana sirkuit berpikir mereka itu diubah? Tidak mudah, saudara. Ketika Petrus menghalangi Tuhan Yesus, ya, Tuhan berkata, aku harus ke Yerusalem. Aku akan ditangkap. Aku akan mati di sana. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, Tuhan. Petrus menggunakan nama Allah. Itu berarti Petrus yakin banget, yakin benar, bahwa apa yang dia pahami benar dan yang diucapkan Tuhan itu salah. Biasanya guru yang negor murid. Ini murid negor guru. Tapi Tuhan sabar. Ini ya, Petrus negor Tuhan Yesus. Mestinya guru yang negor murid, murid negor guru. Menarik ke samping. Kurang ajar gak, saudara?
Dia menarik ke samping terus, tidak boleh. Kan gitu. Tapi Tuhan lebih tegas. Nyah iblis. Itu enggak? Sudah kalau membaca Alkitab, Anda bisa menemukan Tuhan menghardik, nyah iblis. Idenya ini iblis. Bagaimana ini jadi begini? Bagaimana jadi begini bukan begini? Frekuensinya itu begini bukan begini. Tuhan Yesus berkata, "Ya iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Iblisnya keluar nggak? Iblisnya keluar nggak? Sampai Tuhan Yesus bangkit, ini masih begini. Murid-muridnya bertanya, jujurnya menuntut, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan nuntut, betul nggak? Konsep Yudaism, konsep Yahudinya tidak robah. Ini, jadi kalau ngusir roh jahat lebih gampang. Kalau ini enyah iblis, itu diabolos. Tapi teks aslinya sebenarnya setan. Enyah setan. Karena Tuhan menggunakan kata setan kalau bertemu dengan oknum ini. Ini sebenarnya dari bahasa Yunani, setan. Setan. Setan itu tunggal, diabolos, tunggal. Roh-roh jahat itu yang banyak. Makanya di terjemahan bahasa Indonesia, bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Itu salah. Salah terjemahan. Mestinya roh-roh jahat. Roh jahat itu bisa diusir. Yang masuk ke dalam diri orang terus sampai gini. Nah itu. Perih. Keluar. Enyah kamu. Keluar. Keluar. Tapi kalau iblis masuk di pikiran, lihat ini. Nggak gampang merubah. Nggak gampang. Makanya kalau saudara datang ke sini itu ada pelepasan. Dari frekuensi yang begini-begini itu jadi gini. Dirubah pola berpikirnya. Masih bersama saya? Dirubah pola berpikirnya. Saya sendiri juga sadar. Sudah menjadi Kristen sekian lama. Apakah sudah punya jiwa kemusafiran seperti Abram? Mungkin juga belum loh. Tapi sudah mulai berkembang terus jiwa kemusafiran saya ini. Karena salah. Sudah terlalu lama salah. Seakan-akan kesempatan hidup itu hanya sekali di bumi ini. Seakan-akan. Padahal saudara, hidup yang sesungguhnya itu nanti. Di sini kita hanya persiapan. Nah bagaimana bisa mengerti ini? Tidak gampang. Tidak mudah. Tapi kalau seorang pelayan jemaat, seorang pembicara tidak merubah cara berpikirnya atau tidak memindahkan hati ke surga, lumpuh, tidak akan bisa menggiring orang ke surga, tidak akan pernah bisa. Kalau orang Indonesia ke Belgia misalnya, atau ke New Zealand atau Switzerland atau lebih jauh Alaska, dia harus hidup cara orang Alaska. Cara berpikirnya, kesantunan sopan santunnya, cita rasa makannya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun balik ke condet. Jadi manusia aneh. Sudah berbeda, sudah lahir baru. Jadi orang Alaska. Dipaksa untuk jadi orang Alaska dan bergaya hidup orang Alaska. Dipaksa, kalau tidak sanksi sosial. You dianggap orang yang tidak tahu adat di sana. Nah, jadi orang Kristen itu juga harus masuk dalam proses hidup baru. Hidup baru sebagai anak Tuhan dengan pola berpikir, cara berpikir anak Allah. Kalau orang condet ke Alaska, tidak ikuti cara hidup orang Alaska, ada sanksi sosial kan? Kalau saudara orang Kristen, terbalik. Kalau mencoba hidup cara anak Allah, malah bisa dapat sanksi sosial. Harus menyamakan diri dengan dunia sekitar. Ini repot. Tapi seperti yang sering saya nasihatkan, bersikaplah netral seakan-akan kita sama dengan orang lain, tetapi di dalamnya beda. Nah, kalau cuma jadi orang baik yang tadinya ke gereja, sekarang ke gereja,
Itu belum ukuran lahir baru. Yang dirubah itu mindsetnya. Harus dirubah. Murid-murid ini belum berubah. Begitu melihat Tuhan Yesus bangkit, udah deh, kesempatan. Tadi kan berantakan, sekarang dibikin begini. Frekuensinya sudah mulai robah. Bagaimana bisa begini? Rupanya tidak mudah. Kalau kita lihat banyak gereja yang menggampangkan atau menganggap gampang orang berubah, aduh saudara, pasti salah itu, pasti sesat itu. Ini yang susah diubah. Kita yang sudah belajar kebenaran begini luar biasa saja, kita merasa juga belum benar-benar mengenakan jiwa kemusafiran seperti Abraham. Nah, ketika murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di situ, saudaraku, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Ento korono, at this time. Kalimat masa ini. Yang kedua, memulihkan. Pemulihan kerajaan itu bukan tidak ada, ada. Tuhan tidak berkata, oh tidak ada. Kehidupan yang nyaman itu ada, saudaraku. Saya menemukan satu kalimat minggu ini yang saya udah ulang-ulang. I want to bring you to my father's palace. Saya mau bawa kalian ke istana Bapakku. Ini bukan mimpi, bukan omong kosong. Ada kerajaan Bapak di sorga. Anda jangan percaya kepada saya kalau saya habis ngomong begini lalu berkata, tapi jangan lupa ya perpuluhannya. Jangan lupa ya persembahan sulung. Nanti masukin uang ke kolekte itu ya. Saya tidak ngomong. Saya mengerjakan pekerjaan Bapak nih. Yang nggak bisa dibayar pakai duit. Tulus. Nggak bisa dibayar pakai uang, saudara. Nggak bisa. Bukan saya nggak perlu uang. Saya juga butuh uang. Tapi bukan karena saya melayani dapat uang. Enggak. Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan saya dengan segala cara. Tapi saya menjaga kepercayaan ini supaya ajakan saya bisa dipercayai bahwa ini ajakan yang benar. Apa untungnya saya? Kecuali saya akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara kalau bisa mengajak orang lain juga masuk menjadi anggota keluarga Allah, itu luar biasa. Kerajaan itu ada. Tetapi kapan dipulihkannya, we don't know. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan. Harus yakin. Dan betul-betul mengarahkan diri ke sana, saudara. Karena saya guru sekolah teologi ya, dosen ya. Jadi saya bisa ngomong begini. Saya mau ngomong begini. Agak riskan juga bicara begini, tapi saya ngomong. Bahkan ya, tidak sedikit orang yang sekolah teologi tidak mengerti ini. Sekolah aja gitu, biar pintar khotbah bisa berteologi ya. Lalu apa tujuan atau goalnya? Goalnya itu bagaimana menggiring orang untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Amin. Bagaimana mengisi hidup dengan jiwa kemusafiran yang benar. Nah, kalau orang-orang Yahudi berpikir itu kerajaan Israel duniawi, itu salah. Sebab kenyataannya justru 40 tahun setelah dialog antara murid-murid dengan Tuhan Yesus, tahun 70 Jenderal Titus itu menghancurkan Yerusalem, saudaraku. Dan mereka tidak pernah punya tanah air, tidak pernah punya negara sampai tahun 1948, 14 Mei, ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya di Tel Aviv. Jadi kesalahan konsep mengenai kerajaan Allah atau teokrasi kerajaan Allah pada pikiran murid-murid Tuhan Yesus sudah lama terjadi. Mereka terjebak di situ. Dan Bapak Ibu juga sebenarnya telah terjebak. Telah terjebak dengan cara berpikir dunia. Termasuk saya. Tadi saya katakan yang jadi pilot project orang sekitar saya, betul. Tapi kelinci percobaan yang paling saya amati satu orang, Erastus sendiri. Saya tahu saya duniawi atau tidak. Saya mulai meleset atau enggak.
Saya tahu karena saya ngomong kebenaran. Anda pikir kebenaran nggak nembak saya sendiri? Apa saya begitu liciknya atau jahatnya sampai saya begitu pintar ngomong tapi saya nggak malah mengenakan? Nggak mungkin. Paling tidak itu menghajar diri saya juga, saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan berpikir bahwa saya tidak suffering. Saya juga suffering, saudaraku sekalian. Makanya kalau saudara mendengar lagu-lagu saya kan saudara bisa menangkap bagaimana beban batin saya begitu dalam, begitu luar biasa menghadapi diri sendiri untuk bisa berubah. Saudara mau berubah nggak? Saya mau ngomong tulus ya saudaraku. Tidak maksud melukai siapapun ya saudara. Banyak gereja tidak menyeberangkan orang ke surga. Saya bukan mau mencela siapa-siapa saudaraku. Banyak gereja tidak menyeberangkan orang ke surga. Jembatannya apa? Kebenaran. Nah kita yang mengerti kebenaran aja kita nggak menyeberang dengan baik. Karena begitu kuatnya tarikan dunia. Masih mau nyaman. Waktu di gereja begitu setia mendengar, begitu mengaminkan kebenaran. Prakteknya belum tentu bisa. Kita rugi sedikit aja kita marah. Nah kita itu sama-sama, ayo sama-sama yuk ke surga. Kalau cuma bikin gereja, ayo kita bawa orang masuk gereja supaya diselamatkan. Selamat itu apa? Ingat ilustrasi orang Indonesia yang kemana, orang Sudet yang ke Alaska tadi. Perlu waktu 1, 3, 4, 10, 15, 20 tahun untuk jadi orang Alaska dengan cara berpikir orang Alaska loh. Anda tahu nggak kalau punya anak umur 14 tahun, 10 tahun, 9 tahun lebih muda lagi, kirim. Ada homestay tinggal dengan tante atau om di New York. Atau lebih jauh lagi yang nggak ada orang Indonesianya. Tunggu 15 tahun, dia pulang, yuk kehilangan dia. Yuk nggak mencium lagi bau gaya hidup anakmu yang 9 tahun, yang waktu pergi 9 tahun itu, 15 tahun yang lalu, udah different, jadi manusia lain. Ngerti nggak saudara? Ngerti nggak saudara? Jadi di bumi ini kita itu betul-betul harus menghayati bahwa kita ini musafir. Dunia betul-betul bukan rumah kita, kita sedang melangkah menuju rumah Bapa, istana Bapa. Anda tidak boleh jadi orang baik. Anda harus jadi orang sempurna. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang Hosana, Hosana. Anda tahu artinya apa Hosana? Oh Lord, help us. Dulu juga saya nggak tahu. Pasti banyak pendeta juga nggak tahu. Hosana, 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 Hosana. Artinya oh Lord, help us. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, mereka Hosana. Artinya Tuhan tolong kami. Maka mereka menghamparkan baju-baju mereka di jalan, ya tempat di mana keledai yang ditunggangi Tuhan lewat itu. Mereka mengelulukan dengan daun palem itu. Itu kan cara Alexander the Great disambut sebuah kota sebagai pahlawan yang akan mengalahkan tempat lain lagi nanti. Anda mesti ngerti saudaraku. Nah orang itu berkata Hosana, Hosana itu karena ada udang di balik piring. Saudara jangan lihat kisah itu dengan kacamata yang salah. Itu orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Dia sendiri berkata, aku bukan dari dunia, kamu bukan dari dunia. Tuhan berkata, aku mau pergi supaya di mana aku ada, kamu ada. Dan banyak orang Kristen hari ini yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang alam berpikirnya itu earthly, worldly, duniawi. Sama seperti banyak orang Kristen hari ini yang ke gereja. Mencari Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, jodoh, dan lain sebagainya. Kalau saudara mau menuruti firman Tuhan, saya mau beritahu, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus seolah-olah tidak punya masalah, kecuali bagaimana kita dilayakkan masuk menjadi anggota keluarga Allah. Soal makan minum kesehatan tidak perlu pakai doa, bro, pakai kerja keras dan tanggung jawab. Doa itu dialog, bukan sekedar permintaan.
Saya juga menyadari ya saudaraku, banyak kesalahan yang saya lakukan sampai orang bisa lost confidence dengan saya. Bisa bisa misbelief terhadap saya, bisa. Mungkin khotbah saya yang kurang pas, atau sikap saya, atau bagaimana. Saya juga menyadari, dan itu sesuatu yang saya ratapi, saudara. Tapi serius, honestly from my bottom heart, I want to bring you to my Father's palace. Saya pun juga terus mau menuju ke sana, saudara. Itu indah sekali. Yang nanti pada akhirnya mungkin saya juga udah pesimis. Ya udah, yang mau saya bawa, yang nggak mau selamat jalan. Udah, kita berpisah, kita ambil jalan masing-masing. Kalau boleh sih, ayolah semua kita ke situ. Apa sih susahnya? Amin. Apa sih susahnya? Gitu loh, saudara. Kita tuh menyampaikan firman supaya orang diubahkan mindsetnya, saudaraku. Kita seberangkan ke surga. Ayo kita ke surga. Jangan sampai ya kita salah menangkap misi Tuhan. Misi Tuhan itu adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Amin. Dengan cara menjadi corpus delicti. Tahu dong? Amin. Dia harus sempurna dong. Nah, setelah Tuhan sempurna, orang yang ikut Tuhan itu juga harus sempurna untuk mengalahkan iblis, betul? Supaya jumlah corpus delicti genap, betul? Amin. Jadi ini perjuangan. Kita tidak akan pernah jadi corpus delicti kalau masih mengingini dunia. Pertemuan sebelumnya kan saya sudah menjelaskan, kalau you masih cinta dunia, you nggak mengenal kebenaran. Karena tidak mengenal kebenaran, maka tidak dimerdekakan. Jadi masih terbelenggu. Oleh sebab itu kita jangan mengharapkan dunia itu menjadi firdaus. Kalau agama-agama pada umumnya kan mengusahakan supaya hidup ini bisa dijalani dengan gampang, dengan mudah, oleh pertolongan yang maha kuasa. Tapi kita tidak. Kita ikut Tuhan itu, kita kenal Bapa di surga. Kita ikut jejak Tuhan Yesus. Kita berjuang untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kalau kita masih, gini saudara, tidak mengerti misi utama Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi musafir di bumi. Pasti fokusnya ke banyak hal. Kalau Tuhan berkata asal ada makanan pakaian cukup, berarti juga berserakah sama sekali. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. You harus kerja keras tanpa istirahat. Ibaratnya begitu, saudara. Sedikit sekali orang yang mau. Tapi kalau saudara mau, betapa mahal saudara, betapa agungnya saudara. Bukan hanya saudara yang ingin ketemu Tuhan, Tuhan pun ingin ketemu saudara. Kalau ketemu orang-orang yang mencintai Tuhan, begitu hebat. Dan saya bimbing saudara untuk itu. Kaya dengan kebenaran. Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu malam, Minggu pagi, kita selalu mendapatkan kebenaran yang luar biasa. Dan untuk mengimbangi supaya kita jangan terlalu rasional, kita doa bersama. Kita menghadap Tuhan, kita menyembah khusus. Jadi sebenarnya saudara, kesempatan ini tidak bisa dibeli pakai duit. Nggak bisa. Tidak bisa dibeli. Buat saya juga kehormatan, saudara, untuk bisa mengajarkan ini. Berapa banyak sih orang yang sungguh-sungguh bisa menangkap misi utama Tuhan itu? Berapa banyak sih? Saya kira banyak orang yang belum tahu. Jadi cuma tahu Yesus datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan itu apa? Nggak tahu. Makanya kita belajar Alkitab di sini, kita tahu apa itu menyelamatkan. Jangan sampai kebodohan murid-murid Tuhan Yesus itu juga kebodohan kita. Maka di situ ada benturan, saudaraku, benturan. Nah, karena tidak tahu misi utama kedatangan Tuhan Yesus, maka banyak ayat yang dipelintir. Seperti misalnya Tuhan berkata, aku datang memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Diartikan duniawi. Dari 100 pendeta, saya kira 60, 70 yang mengartikan duniawi. Kalau di kalangan gereja-gereja kemakmuran itu 100% semua menganggap kelimpahan itu materi. Bukan kita nggak butuh materi, kita juga kerja keras cari uang loh.
Tetapi itu bukanlah nilai kehidupan. Ayat yang lain dipelintir, misalnya Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan. Leganya itu lega punya jodoh, lega masalah selesai, lega sakit sembuh, lega ekonomi baik. Bukan tidak butuh kelegaan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan mau kelegaan itu artinya perhentian. Anapauso, perhentian. Nih, Bapak Ibu dengerin saya ngomong ya. Dengerin ya. Saya memahami kata perhentian itu kalau jujur baru tahun-tahun belakangan ini. Secara literal dan teori saya bisa ngomong apa itu perhentian. Tetapi menghayati apa itu perhentian baru sekarang. Ketika ambisi kita dipotong. Boleh terhormat, boleh nggak terhormat. You hina saya, oke. You puji saya, terserah. Apa yang kumiliki hari ini, sudah cukup ini, Tuhan, terima kasih. Lihat orang punya villa, punya apartemen bagus, ya bukan bagianku. Ngerti maksudnya? Orang punya gereja besar, ya udah, punya gereja besar, bukan bagianku. Ini belum sempurna loh, tapi saya sudah mulai mencium apa artinya perhentian. Yang sering saya gunakan kalimat mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Nah, mungkin bagi yang muda-muda usia 35, 40, ya Pak, gimana saya bisa mati sebelum mati? Tuhan Yesus umur 33 tahun loh, sempurna loh. Dia dalam segala hal disamakan dengan kita loh. Jangan bilang dia Tuhan, Pak. Dia dikosongkan. Dia tidak pakai kabel istimewa, kabel khusus. Sama kabelnya dengan kita. Dia berjuang. Makanya saya berkata begini dalam hati saya, bedanya 20 tahun lebih saya dengan Tuhan Yesus. Oh, ini pun belum sempurna. Umur 33 tahun Tuhan Yesus sempurna. Saya umur 55 tahun masih berantakan begini dibanding Tuhan. Sedih juga, saudara. Sedih juga, saudara. Kelegaan itu perhentian. Kalau dalam bahasa Ibrani sejajar dengan kata sabaton. Sabat. Anapauso. Sementara kita kerja keras, sementara cari uang. Perhentian kita Tuhan. Bukan aku cari uang supaya uangku banyak, aku bisa beli ini, beli itu, aku terhormat. Enggak. Aku kerja buat majikanku. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Dia perhentianku. Secara teori kita bisa nangkep, betul? Nangkep. Tetapi secara penghayatan belum tentu. Karena saudara sudah terbiasa merasa punya hak atas hidup saudara sendiri. Jadi sulit, saudaraku. Makanya bagaimana menaklukkan diri, menundukkan diri, itu perjuangan, saudaraku. Itulah sebabnya kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Nah, sekarang kita melihat kan visi Tuhan, bukan kerajaan dunia ini. Jangan nuntut dunia jadi Firdaus. Tetapi kita mau mengerti misi utama kedatangan Tuhan. Dan hidup di dalam misi utama itu. Dan mengenakan Tuhan Yesus sebagai baju kehidupan. Hidup dalam kemusafiran di bumi yang fana ini. Jadi ketika Tuhan berkata serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Itulah kemusafiran itu sebenarnya, saudara. Amin.